wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia itu ternyata dari tahun ke tahun ya, jadi dari tahun 2007 sampai dengan 2010 ini tidak ada yang pernah menurun Bu. Dan perempuan itu ditemukan lebih banyak obes daripada laki-laki. Pertama, genetik itu kurang lebih 30% itu akan menyumbang terjadinya obesitas ya. Lalu penyakit berkaitan dengan hormonal, misalnya hipotiroid gitu ya, biasanya akan cenderung penderita hipotiroid itu akan obesitas. Gaya hidup, diet dan kurang aktivitas fisik. Kemudian berkaitan jadi pada orang-orang yang menggunakan medikal ya, farmako, antidepresan atau steroid juga pada umumnya juga mengalami obesitas. Kesempatan, mudah-mudahan seminar yang kami bagikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, dan bukan hanya buat Bapak Ibu tapi bisa dibagikan ke semua teman-teman, keluarga, tetangga, rekan kerja. Oke, mudah-mudahan ya klinik gizi ini maju 2019 ya, semua orang terutama di kota Palembang ini sehat, jauh dari obesitas. Klinik gizi dan ini saya resmikan. Ya. Oke, yang pertama klinik poligizi kami ini ada seorang dokter spesialis gizi klinik, ya. Jadi bukan dokter umum, bukan ahli gizi atau dietitian, tapi yang langsung in charge adalah dokter spesialis gizi klinik. Nah, selain itu poligizi kami juga ada nantinya akan dilengkapi dengan teknologi, ya, alat-alat seperti pengukur body fat, body mass index, dan lain sebagainya yang nanti juga bisa dinikmati oleh pasien. Itu. Kita mengingat pentingnya tubuh yang sehat, karena semua penyakit itu sebenarnya bisa dicegah kalau tubuh kita itu sebenarnya tidak obesitas, ya, olahraga rutin, teratur dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kami ini ingin memberikan wadah bagi orang-orang yang sebenarnya belum sakit, ya, tetapi sudah ada faktor resiko. Ya, salah satunya adalah obesitas. Nah, ini yang mau kita tackle sebenarnya dengan pembukaan klinik gizi. Jadi mereka yang sudah ada faktor resiko berupa obesitas, karena biasanya itu suka ada faktor risiko yang lain, seperti ujung-ujungnya ke diabetes atau ketekanan darah tinggi. Nah, itu dipicu semua oleh obesitas. Jadi dengan adanya pembukaan poligizi ini kami berharap kami bisa mencegah penyakit datang dengan sudah mengantisipasi bahaya obesitas. Pasien obesitas yang kita terapi untuk penurunan berat badan itu tetap kita berprinsip pada gizi seimbang, ya. Jadi kandungan karbohidratnya, kemudian protein, lemak, kemudian dan vitamin dan mineral itu semua harus tercakup dalam makanannya selama 1 hari. Untuk kriteria obesitas itu kita kan menggunakan kriteria Asia Pasifik untuk Indonesia. Jadi di Asia Pasifik itu untuk yang masuk dalam indeks massa tubuh, kita pakai indeks massa tubuh dari rumus berat badan per tinggi badan kuadrat. Itu untuk yang normal itu adalah 18,5 sampai dengan 22,9. Kemudian untuk yang pre-obes gitu ya, pre-obes atau yang overweight itu adalah 23 sampai dengan 24,9. Untuk yang obes 1 itu 25 sampai dengan 30, dan obes 2 itu adalah lebih dari 30 kg per meter persegi. Kalau menurut sepengetahuan saya itu sepanjang mereka belum merasa ada keluhan itu, maka
dianggapnya obesitas itu sebagai hal yang tidak mengganggu gitu. Jadi sudah oke-oke aja gitu loh dengan badannya yang besar gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka tahu bahwa obesity is disease, jadi obesitas itu adalah penyakit. Resikonya sendiri dok bisa Banyak banget ya. Jadi kalau resiko dari obesitas ini sangat banyak ya, mulai dari diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, gagal ginjal, penyakit hepar ya, perlemakan hepar, kanker juga, kanker, osteoporosis, kemudian juga penyakit-penyakit degeneratif. Jadi memang hampir semua penyakit-penyakit itu bisa ditimbulkan dari obes. Treatmentnya ada 3 macam. Yang pertama kita namanya modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini itu terdiri dari diet, kemudian dan aktivitas fisik. Jadi ada 2. Kemudian yang kedua itu adalah farmakoterapi, jadi dari obat-obatan. Kemudian yang ketiga adalah pembedahan bariater. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.